Timnas basket Indonesia akan kembali berjuang meraih tiket Piala Asia FIBA pada November di Bahrain. Kepastian ini menyusul keputusan FIBA menunjuk Bahrain sebagai tuan rumah penyelenggaraan jendela kedua kualifikasi FIBA Asia Grup A yang dihuni Indonesia, Thailand, Korea Selatan, dan Filipina. Manajer Timnas basket Indonesia Fareza Tamrela menyambut baik keputusan FIBA. Artinya sudah ada kepastian soal nasib kualifikasi FIBA Asia yang sempat simpang siur. Adapun selama di Bahrain, Timnas Indonesia akan berada di dalam gelembung seperti halnya NBA. Pada jendela kedua kualifikasi ini, Indonesia akan bertanding melawan Thailand pada 28 November dan Korea Selatan pada 30 November. Andakara Prastawa dan kawan-kawan ditargetkan mencuri kemenangan melawan Thailand. Siapan idealnya kami lebih siap, namun tinggal kembali lagi aplikasi pada pertandingan nanti. Dan history selama bertanding melawan Thailand di mana lebih banyak timnas basket Indonesia ini meraih kemenangan, dan kami percaya setidaknya peluang kami untuk memenangi pertandingan melawan Thailand ya di atas 50% lah. Pada jendela kedua kualifikasi ini, Timnas juga masih berharap Lester Prosper dan Brandon Jawato bisa dimainkan. Keduanya selangkah lagi mendapat kewarganegaraan Indonesia. Manajemen berharap paspor sudah digenggam selambatnya pada awal November. Kejenuhan tentu dirasakan seluruh atlet di saat tidak adanya turnamen karena pandemi COVID-19. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi timnas tenis putri. Dikomandoi Dedi Teja Mukti sebagai pelatih, dirinya memberikan 2 hari waktu luang untuk refreshing bersama anak asuhnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menikmati pemandangan alam Indonesia diselingi latihan bersama menjadi pilihan Dedi Teja Mukti. Seperti yang terlihat dari laman Instagram @priskanugroho. Terlihat Aldila, Jessie, Beatrice hingga Janice Chen menikmati kebersamaan sambil menikmati pemandangan alam di Jawa Barat. Priska mengaku hal ini wajib dilakukan untuk mencari suasana yang berbeda saat latihan. Mungkin kalau kita ya kan latihan kan kita jadi masih ada temen ya, dan di luar latihan kita juga sering misalnya pergi misalnya main golf atau ya cari nature lah, cari yang berbeda dari suasana kota kadang-kadang untuk menghilangkan kejenuhan aja. Rencananya timnas tenis putri akan melakoni turnamen di Dubai pada 7 Desember 2020. Namun PPPLT masih menunggu jadwal dari Federasi Internasional Tenis dan memantau perkembangan COVID-19. Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI kembali menggelar pelatnas renang di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada sesi latihan perdana Kamis pagi, pelatih kepala Timnas Renang Albert Sutanto bersama manajer Timnas Wisnu Wardana memantau perkembangan 6 perenang. Terlihat Igede Siman Sudartawa dan Azahra memasuki tahap conditioning. Diakui manajer Timnas Renang Wisnu Wardana, kondisi anak asuhnya saat ini belum sepenuhnya prima. Terus terang memang mereka masih dalam kondisi 70-80%, karena selama pandemik juga mereka hampir 3 bulan itu mereka tidak bisa berlatih di air, mereka hanya melakukan strength conditioning. Tentunya karena renang ini olahraga yang paling berbeda menggunakan media air, pastinya mereka sekarang sedang melakukan conditioning sebelum melanjutkan ke fase loading atau peningkatan daya latihan, porsi latihannya akan ditingkatkan. Sementara perenang andalan Indonesia Igede Siman Sudartawa bersyukur pelatnas kembali dilakukan di GBK. Tentu fase conditioning akan dimanfaatkan Siman sebelum pelatih menaikkan tempo latihan menjelang kualifikasi Olimpiade tahun depan. Sekarang fokus satu-satu dulu. Sekarang masih tahap conditioning, kita masih ada rencana bakal ada time trial khusus buat timnas. Mungkin ada beberapa yang join tapi nggak banyak karena emang dibatasin. Nah itu kira-kira Desember. Mudah-mudahan bisa untuk mengejar Januarinya buat training camp. Di training camp pun nanti kita build lagi di situ untuk endurance-nya juga. Jadi memang sudah ada planningnya sendiri dari manajer dan pelatih. PRSI selanjutnya akan mengirim 6 atlet pelatnas untuk mengikuti training camp dan serangkaian turnamen
serta kualifikasi Olimpiade Januari mendatang. Jika masih belum memungkinkan keluar negeri, PRSI menyiapkan opsi pelatih asing guna menunjang persiapan Olimpiade 2021. Selama pandemi COVID-19, timnas balap sepeda kategori trek dan BMX memantapkan latihan di beberapa kota. Usai Banyuwangi dan Malang, kini Yogyakarta dipilih sebagai lokasi latihan Elga Karisma hingga Bagus Saputra. 100 meter. Hal ini dilakukan PBSI guna mencari zona hijau COVID-19 untuk melindungi kesehatan para atletnya. Disinggung soal persiapan Olimpiade tahun depan, manajer timnas balap sepeda Budi Saputra menilai tim balap sepeda trek dan BMX dalam performa terbaik. Bersama Dadang Haris Purnomo sang pelatih, Budi Saputra saat ini fokus menjaga kestabilan dan fisik anak asuhnya. Saat ini kondisi Pak Arit, saya bilang sebetulnya dalam performa yang terbaik karena dari tahun kemarin itu untuk menghadapi kualifikasi ini kita sudah persiapkan, dan di bulan Januari itu kita sudah berangkat ke kejuaraan dunia 2 kali, kemudian yang trek kemarin juga sudah kita berangkat ke 5 kejuaraan dunia. Jadi secara performance mereka sudah siap tempur sebetulnya, hanya saja terkendala dengan pandemi ini, akhirnya kita cuma menjaga kestabilan stamina dan lain-lain. PBIC berharap tim BMX Indonesia yang beranggotakan Igusti Bagus Saputra, Roni Sarifudin, dan Rio Akbar dapat menembus peringkat 11 dunia untuk meraih tiket Olimpiade Tokyo. Sementara di kategori balap sepeda trek, PBIC masih menunggu jadwal kompetisi dari UCI. Mengingat pandemi COVID-19 membuat UCI membatalkan jadwal kualifikasi Olimpiade kategori trek pada 2020.